Tanaman ini memiliki nama Latin Sansevieria. Ini merupakan sebuah tanaman yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Biasanya tanaman lidah mertua ini banyak dijumpai ditanam langsung di tanah atau dikembangkan dengan cara penanaman di dalam pot. Sansevieria dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis yang tumbuh memanjang ke atas dengan ukuran 50–75 cm dan jenis berdaun pendek melingkar dalam bentuk roset dengan panjang 8 cm dan lebar 3–6 cm. Tanaman lidah mertua ini memiliki ciri di mana daunnya terlihat panjang dengan dihiasi semacam bintik-bintik putih di atasnya. Karena bentuk dari daun tanaman ini meruncing dan berbentuk tajam, makanya diberi nama sebagai tanaman lidah mertua. Kesamaan bentuk tanaman lidah mertua dengan lidah buaya yang sama-sama memiliki bentuk daun yang runcing juga menyebabkan cara menanam lidah buaya tidak terlalu berbeda dengan cara menanam lidah mertu. Bahkan karena lidah mertua berbentuk panjang dan runcing, tak jarang orang-orang akan memanggil tanaman ini sebagai tanaman pedang-pedangan. Daun dari lidah mertua ini sendiri bisa tumbuh panjang hingga mencapai 75 cm hingga menyerupai bilah sebuah pedang. Bahkan lidah mertua juga dikenal dengan banyak sebutan lain, misalnya saja lidah ular, lidah setan, ekor harimau, dan lidah jin. Ini menandakan bahwa tanaman ini bisa subur dan tumbuh di mana saja. Baik di negara yang memiliki 4 musim atau negara tropis seperti Indonesia, lidah mertua bisa dapat ditemukan. Lidah mertua merupakan salah satu tanaman hias yang mudah dirawat karena akan tetap tumbuh subur walaupun Anda lupa memberinya pasokan air selama beberapa waktu. Bahkan lidah mertua bisa ditanam di dalam ruangan untuk berbagai keperluan tertentu. Syarat tumbuh tanaman lidah mertua. 1. Tempat tumbuh. Tanaman lidah mertua bisa tumbuh pada semua dataran, baik pada dataran rendah, sedang, maupun dataran tinggi. Tanaman ini pun bisa ditempatkan pada luar ruangan maupun di dalam ruangan. 2. Pencahayaan. Tanaman ini sangat menyukai sinar matahari. Oleh karena itu, jika Anda menanamnya di luar ruangan, sebaiknya letakkan tanaman lidah mertua ini di tempat yang terkena sinar matahari. Dan jika ditanam di dalam ruangan, sebaiknya diletakkan pada tempat yang terkena sinar matahari, baik di samping jendela atau yang lainnya. Jika ditempatkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari, sebaiknya beberapa hari sekali tanaman ini dikeluarkan dan ditempatkan pada tempat yang terpapar sinar matahari. 3. Kebutuhan air. Tanaman lidah mertua ini tidak terlalu menyukai air. Jika ditanam di luar ruangan, Anda bisa menyiram tanaman ini seminggu 2–3 kali. Tetapi jika ditanam di dalam ruangan, cukup menyiramnya 1 minggu sekali sampai 2 kali. Cara perawatan dan menanam lidah mertua. Bagi Anda yang tertarik dalam menanam dan memperbanyak tanaman lidah mertua, tentunya Anda harus mengetahui terlebih dahulu cara menanam lidah mertua sebagaimana yang telah kami rangkum berikut ini. 1. Pemilihan pot. Pot yang akan Anda gunakan sebagai wadah penanaman harus disesuaikan dengan bentuk dan ukuran dari lidah mertua tersebut. Pot yang akan Anda gunakan harus semakin besar mengikuti ukuran dari tanaman lidah mertua tersebut. Bahkan jenis pot juga menentukan cara menanam lidah mertua ini. Ada beberapa jenis pot seperti pot keramik, pot plastik, pot semen maupun pot tanah liat. Setiap pot tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti pot semen dan tanah liat akan lebih bagus dalam penyerapan air, namun harganya relatif lebih mahal. Sedangkan untuk plastik akan lebih murah namun tidak efektif dalam penyerapan air. Begitu juga jika Anda memilih pot keramik, namun pot keramik memiliki keindahan di segi bentuk. 2.
Pemilihan media tanam. Tanaman hias lidah mertua memerlukan media tanam yang tidak terlalu basah dan berair. Ini merupakan tumbuhan yang akan tumbuh bagus dan subur di media tanam kering. Selain memperhatikan karakteristik dari media tanam, Anda juga harus melengkapi unsur hara yang nantinya akan membuat tanaman ini menjadi kian subur dan berkembang dengan baik. Pengelompokan media tanam ini sesuai dengan jenis varietas dari tumbuhan lidah mertua tersebut. Pengelompokan sendiri terdiri dari varietas kering dan yang membutuhkan sedikit lebih banyak air. Untuk varietas kering Anda dapat mencampurkan pupuk organik, sekam bakar dan pasir malang dengan perbandingan 1:2. Sedangkan untuk varietas kedua Anda bisa menggunakan campuran sekam bakar, pupuk organik dan pasir malang dengan perbandingan 1:1. 3. Metode penyiraman. Sebenarnya tidak ada metode khusus dalam tata cara penyiraman di dalam cara menanam lidah mertua ini, sama seperti dengan cara menanam sirih merah. Hanya saja Anda tidak perlu terlalu sering dalam melakukan penyiraman. Karena varietas lidah mertua adalah tanaman yang lebih menyukai media yang tidak terlalu berair. Keluarkan dan biarkan tanaman mendapatkan sinar matahari agar bisa tumbuh maksimal. 4. Pemupukan. Sama halnya dengan cara budidaya gelombang cinta, dibutuhkan pupuk agar lidah mertua dapat tumbuh dengan maksimal dan subur. Gunakan pupuk yang tidak akan mudah larut seperti NPK 15-15-15 sekali 3 bulan. Selain pupuk ini Anda juga bisa menggunakan pupuk daun maupun pupuk kompos. 5. Teknik dasar pembudidayaan lidah mertua. Ada beberapa proses untuk menumbuhkan lidah mertua jika Anda hendak melakukan budidaya. Pertama, dengan menggunakan tunas dan menggunakan stek. Berikut tata cara dengan menggunakan metode pemisahan tunas. Pisahkan tunas dari tanaman induk. Biasanya tanaman ini akan mulai bertunas jika telah berumur setahun. Pisahkan jika tunas telah berumur 2 hingga 3 bulan lamanya. Bongkar tanaman dari pot, keluarkan dan pisahkan tunas dengan cara mengetok tanaman dan biarkan tanah memisahkan dirinya dengan tumbuhan tersebut. Pisahkan dan ambil tunas yang setidaknya memiliki 3 helai daun, potong menggunakan pisau yang tidak tumpul, olesi bekas pemotongan tersebut dengan bantuan pestisida. Masukkan kembali tanaman tersebut ke dalam pot ketika tunas telah selesai dipisahkan. Isi bagian pot hingga memenuhi 3/4 pot dengan media tanam sebelum Anda melakukan penanaman kembali tunas. Tambahkan pupuk, lakukan penyiraman dan letakkan tanaman baru tersebut di tempat yang sejuk dan teduh. Cara menanam lidah mertua dengan metode stek daun. Pilih indukan yang sehat, rimbun, cukup umur dan pilihlah daun yang telah tua. Potong daun tersebut hingga menjadi beberapa bagian kecil dengan minimal ukuran 10 cm. Namun jika daun lidah mertua tersebut pendek maka pemotongan tidak perlu dilakukan. Gunakan pot yang memiliki sistem sirkulasi air yang lancar untuk menanam dan sebagai wadah stek daun tersebut. Lakukan penyiraman secara berkala namun tidak berlebihan untuk menghindari kebusukan. Siram dan biarkan terkena paparan sinar matahari hingga kembali berakar dan tumbuh menjadi indukan baru. Cara menanam tanaman lidah mertua dengan metode stek pucuk. Pisahkan tunas yang masih baru atau baru tumbuh. Pemotongan pucuk tunas harus lebih hati-hati. Karena ada beberapa prosedur pemotongan yang salah nantinya akan mengganggu keberhasilan dari penanaman tanaman ini. Potong bagian pucuk tanaman namun jangan sampai terpotong habis dan diamkan selama 2 hari di daerah yang kering. Kemudian baru potong pucuk tanaman tersebut dan tanam di dalam wadah yang telah disediakan.
Isi terlebih dahulu pot atau wadah tersebut dengan media tanam yang akan memenuhi keseluruhan pot dan tanamlah di tengah-tengah. Pindahkan ke daerah yang teduh dan lakukan penyiraman secukupnya. Jangan terlalu basah dan lembab karena akan membuat bagian stek pucuk ini menjadi membusuk dan lebih rentan terkena penyakit. Potongan tersebut akan mulai tumbuh dan berkembang memunculkan tunas baru nantinya. Lidah mertua, tanaman yang beragam manfaat untuk kesehatan rumah dan keluarga. Saat membicarakan manfaat, lidah mertua merupakan pilihan favorit karena berfungsi sebagai filter udara. Masih banyak lagi manfaat lidah mertua, yaitu antara lain: 1. Mengurangi sick building syndrome. Sick building syndrome adalah kondisi kesehatan yang menurun yang dialami oleh penghuni rumah akibat efek kandungan karbon dioksida, CO2, nikotin, dan efek penggunaan AC yang tinggi. Dengan menghadirkan lidah mertua, zat-zat berbahaya tersebut akan tersaring sehingga rumah akan terasa segar dan bebas polusi. 2. Saat menjelang sore hari, bunga lidah mertua akan bermekaran yang mengeluarkan bau khas yang menenangkan sebagai aroma terapi. 3. Menyerap gelombang radiasi yang ditimbulkan oleh barang-barang elektronik. Demikian penjelasan singkat seputar tanaman lidah mertua. Lihat juga video tentang macam-macam jenis tanaman lidah mertua, link video ada pada deskripsi video ini. Terima kasih dan selamat menanam.